Masih tetap bersuka-cita jemaat, amin. Mau bersuka-cita memuji nama Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Yuk kita mau angkat tangan, kita mau bersorak-sorai. Yesus kau kekuatan di hidupku. Zem. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, Kau serahku. Yes Lord. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh apa? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa selama-lamanya. Hey! Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang gelap kan ku lewati, sebab apa? Engkau serahku. Yes Lord. Dengan imanku ku diselamatkan. Siap mau bersuka-cita, sorak-sorai. Yesusku. Hei, angkat tangan. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Mari katakan, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya, Bapa yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa selama-lamanya. Masih tetap bersuka cita. Amin. Amin.
Tuhan Yesus sungguh luar biasa buat kita ya, karena Dia Raja di atas segala raja. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tambung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Yesus, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tambung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia Tuhan, menjaga hati kami. Mari kita katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi
mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan Kau ada tempat ini. Setiap jemaat-Mu yang mendengar pujian, penyembahan dan firman-Mu, kami percaya Kau ada di tempat itu juga Tuhan. Kau akan jamah kami Yesus. Kau akan berikan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia Tuhan, Kau setia sampai akhir. Tuhan Menolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam. Amin. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Tuhan, Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rahmat-Mu Tuhan menaungi hidup kami. Engkau setia Tuhan dalam hidup kami. Yes, Lord. Bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan. Amin. Engkaulah menjadi pengharapan kami. Engkaulah menjadi penolong hidup kami Tuhan. Haleluya. Sehingga kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami bisa menikmati ibadah, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Terlebih menerima pesan firman Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu telah melawat kami. Yang tetap Amin. setia melayani-Mu Tuhan. Amin. Yang tetap setia memuliakan Tuhan. Yes. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini sedang beribadah. Baik juga kami sedang ada dalam pelayanan di tempat gereja-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya pengurapan Tuhan sedang terjadi. Lawatan Tuhan sedang terjadi Tuhan. Sehingga kami siap menjadi alat, menjadi berkat Tuhan. Amin. Untuk tahun 2021 ini. Yes. Di mana kami diberikan satu tanggung jawab. Menjadi gereja yang berintegritas. Terima kasih Tuhan. Sepanjang ibadah biarlah Roh Kudus menguasai kami. Bahkan di saat kami telah menerima firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang membimbing kami. Yes. Menuntun kami Tuhan. Supaya kami menjadi alat-Mu. Membawa berkat bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima pesan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua para pelayan Tuhan. Baik umat-umat Tuhan sedang mengikuti lewat ibadah online. Dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan sedang melawat mereka. Kami siap menerima firman dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat hari-hari ini di mana kita juga harus berjuang dalam situasi dan kondisi, tetapi gereja juga harus menjadi berkat dan memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal besar bagi kerajaan Allah. Saat ini saya dipercayakan satu tema menjadi tema gereja kita untuk tahun 2021, yaitu adalah The Year of Integrity. Artinya adalah tahun integritas. Tahun integritas berarti sesuatu hal yang sangat khusus bagi orang-orang percaya.
Kita tahu bahwa kata integritas itu dari bahasa Latinnya adalah integrum atau integra, yang berarti utuh, tidak ada cacat antara hati, pikiran, perkataan serta perbuatan itu sama. Orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki kesamaan hati, pikiran dan perkataan serta perbuatan yang sama. Ini sesuatu tema yang sangat luar biasa. Secara khusus bagi jemaat Mahanaim Community Church, di mana kita diberikan tema untuk tahun 2021 menjadi jemaat yang berintegritas. Di tahun ini kita harus siap menjadi alatnya Tuhan. Kalau oleh karena itu, karena tahun ini kita diberikan satu tanggung jawab bahwa integritas menjadi bagian dari jemaat Tuhan, kita akan diperdalam dari tulisan seorang hamba Tuhan Neng Tingle dengan membuat satu tulisan yang sangat luar biasa tentang integritas. Integrity is the seed for achievement. It is principle that never fails. Artinya adalah integritas adalah benih untuk mencapai sesuatu berhasil ataupun mencapai satu prestasi. Ini sebuah prinsip yang tidak mungkin gagal. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Di mana integritas ada, maka prinsip itu akan membuat seseorang itu pasti berhasil. Amin. Pasti berhasil. Mungkin dunia sedang menggoncang orang-orang percaya karena pandemi sampai saat ini belum berakhir. Tetapi kita percaya bahwa integritas yang kita dapatkan dari Tuhan tidak pernah gagal. Karena integritas yang diberikan itu adalah menjadi benih yang kita dapatkan dari Tuhan untuk mencapai satu prestasi. Untuk mencapai sesuatu yang menjadi prinsip yang tidak mungkin gagal. Haleluya. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, kalau tahun ini 2021 adalah tahun integritas, artinya kita harus menata hidup kita sedemikian rupa supaya kita dapat benih untuk mencapai apa yang Tuhan ingin kita kerjakan atau lakukan. Dan sambil mencapainya Tuhan juga membentuk hidup kita seperti karakter Kristus. Katakan amin. Haleluya. Karena tahun ini kita dipercayakan satu tema bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Berarti kita sebagai jemaat Tuhan harus menata hidup kita. Harus mulai memperbaiki hidup kita. Karena dikatakan di awal tadi bahwa integritas adalah satu pesan yang kita terima dan kita perkatakan, dan kita harus sama dengan tindakan yang kita lakukan. Artinya adalah bahwa integritas membuat kita akan mencapai prestasi. Dan seorang hamba Tuhan juga berkata tadi bahwa kalau kita memiliki integritas, bahwa ini adalah merupakan satu prinsip yang tidak mungkin gagal, saudara. Oleh karena itu kita harus mulai melihat tahun 2021 ini adalah tahun yang benar-benar serius. Apa yang kita terima dari Tuhan, itu yang menjadi ada dalam hati kita, itu yang menjadi terngiang dalam pikiran kita, dan itu akan menjadi perkataan kita, tetapi itu juga akan menjadi tindakan dalam perbuatan kita. Mungkin kita perlu evaluasi, mungkin tahun 2020 mungkin kita belum mencapai kata integritas yang sesungguhnya. Tetapi Tuhan sedang berbicara untuk tahun 2021. Supaya apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita, benih yang Tuhan kasih dalam hidup kita untuk mencapai apa yang Tuhan rancang bagi gereja Tuhan, apa yang Tuhan rancang bagi jemaat Tuhan, itu akan menjadi satu prestasi yang terjadi. Tetapi dengan catatan harus memiliki integritas. Saudara kasih dalam Tuhan, di tahun 2021 tentunya yang perlu kita perhatikan, kita harus memiliki namanya planning, perencanaan. Perencanaan di semua sektor, baik itu dalam keluarga kita, baik itu dalam pelayanan kita, baik itu dalam bisnis kita, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu bahkan juga untuk refreshing kita, semua harus di planning. Supaya apa?
Seperti dikatakan tadi, supaya apa yang kita rencanakan, kita bawa kepada Tuhan, lalu Tuhan akan memberikan benih untuk mencapai dan terlaksana apa yang kita rencanakan. Karena jikalau itu rencana itu sesuai dengan rencana Allah, maka kita lihat dikatakan di dalam Amsal pasal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Mungkin tahun-tahun lalu kita sangat punya ide-ide yang sangat cemerlang, punya rencana-rencana yang sangat bagus, yang sangat hebat. Bahkan mungkin kalau dibuat satu karya tulis, wow, luar biasa mungkin. Tetapi di saat kita memahami tentang rencana Tuhan, tidak terlibat di dalam rencana kita, mungkin kita akan melihat banyak rencana-rencana kita di tahun 2020 tidak terlaksana. Bahkan mungkin tidak tercapai. Saudara kasih dalam Tuhan, planning sangat perlu dalam setiap kehidupan manusia. Baik dalam pemerintahan, terlebih bagi gereja Tuhan. Kita biasanya sudah diberikan satu tugas kepada organisasi gereja. Biasanya sebelum akhir tahun ada namanya persiapan proposal kegiatan-kegiatan. Lalu setelah dibuat itu harus disampaikan kepada Tuhan. Apakah benar apa yang kita rencanakan ini memang benar-benar itu seizin dari Tuhan atau sesuai dengan rencana Allah? Karena jikalau tidak, maka kemungkinan apa yang kita lakukan tidak terlaksana. Tetapi dikatakan tadi di dalam Amsal pasal 16 ayat 3, jikalau kita datang kepada Tuhan menyerahkan itu, maka dikatakan saudara, terlaksanalah rencanamu. Amin. Jadi mulai dicatat Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang di pekerjaan, di keluarga, apapun. Saat ini yang sedang kita planning ini belum jauh, belum terlambat. Karena ini masih di awal tahun 2021. Mulai rencanakan hal yang terbaik. Kita juga lihat kalau di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13. Kalau kita lihat di dalam judul perikop dikatakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kita lihat ayat 13, ayat 14 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berkata ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus sedang menunjukkan bahwa manusia tanpa ada di dalam rencana Allah, manusia itu seperti uap yang suatu saat akan lenyap, akan hilang. Oleh karena itu perlu segala sesuatu yang kita rencanakan itu harus menyerahkannya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya di tahun ini kita lakukan apa yang kehendak Tuhan lalu bisa terlaksana. Saudara kasih dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan juga berkata, Eli Stanley Jones berkata demikian. The one supreme business of life is to find God's plan for you, life and live it. Yang dimaksud di sini adalah bisnis yang paling hebat dalam hidup ini adalah menemukan rencana Allah lalu menghidupinya. Ada banyak rencana-rencana yang bagus. Tetapi karena tidak ada rencana Allah di sana dan tidak dihidupinya, sehingga rencana mereka selalu gagal dan tidak terlaksana. Ini sangat luar biasa, saudara. Bisnis yang tertinggi atau yang paling hebat dalam hidup ini adalah menemukan rencana Allah lalu menghidupinya. Amin. Jadi kalau kita sudah merencanakan sesuatu di tahun 2021, harus temukan rencana Allah di sana. Katakan amin. Haleluya. Harus ditemukan apa yang Tuhan sedang rencanakan di sana. Lalu menghidupinya, saudara. Sehingga muncullah yang apa yang dikatakan integritas. Karena di saat kita tahu bahwa
tugas dan tanggung jawab kita itu tidak mudah, tidak gampang. Lalu kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita harus menemukan rencana Allah dalam tugas dan tanggung jawab itu. Lalu kita akan menemukan dan melakukan dan menghidupinya. Lalu disitulah muncul namanya satu integritas. Di saat integritas ini sudah muncul, maka dikatakan seorang hamba tadi dalam pengalaman hidupnya bahwa integritas itu adalah merupakan satu prinsipal yang tidak mungkin gagal. Adalah satu benih yang kita dapatkan untuk mencapai satu prestasi. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, integritas adalah satu nilai plus karena kita ada di dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lanjutkan, planning harus kita kerjakan. Jadi apakah kalau kita tidak serahkan sama Tuhan, rencana kita bisa jalan? Bisa. Apakah tanpa harus berdoa, apa yang kita rencanakan bisa ada? Bisa. Tetapi yang menentukan rencana kita berhasil dan rencana kita terlaksana dan rencana kita maksimal adalah di saat kita menemukan rencana Allah dalam rencana kita. Amin. Haleluya. Kita lihat ada metode untuk membuat satu planning yang sangat baik akan kita pelajari saudara kasih. Cara membuat metode goal setting, saya akan berikan satu cara namanya SMART. Kalau SMART itu pintar, cerdas ya. Pintar di sini bukan berarti pintar hanya dalam bentuk pengetahuan, tetapi dalam strategi, tetapi juga berintegritas saudara kasih. Kita lihat saudara, ini cara yang sangat baik. Dan ini bisa dilakukan juga di perusahaan, di organisasi gereja, di kelompok, di organisasi lembaga apapun. SMART. Goal setting menggunakan SMART. Yang pertama adalah kata S, spesifik. Jadi kita harus tahu dan sangat jelas apa, kapan, dan di mana. Waktu kita mau merencanakan sesuatu, kita harus tahu dengan jelas. Pekerjaan apa, kapan, dan di mana. Jadi kita tidak bisa merencanakan sesuatu yang belum ada satu kejelasan yang spesifik. Supaya tidak ngambang, tidak abstrak. Jadi harus spesifik. Yang selanjutnya kata M di sini ada measurable ataupun dapat diukur supaya bisa dipantau. Jadi kalau kita membuat satu perencanaan untuk tahun 2021 harus dapat terukur ataupun bisa dipantau. Rencana itu tidak berbicara soal kecil dan besar, hebat dan biasa, tetapi adalah harus ada satu kejelasan dan harus ada satu yang bisa dapat dilihat dan terukur. Karena banyak saudara kasih orang berencana terlalu melebar kemana-mana. Akhirnya waktu dia eksekusi, satu pun rencananya tidak ada yang terlaksana dengan baik. Oleh karena itu harus terjangkau. Bagaimana, apa yang sedang kita mau lakukan. Kalau di dalam organisasi gereja, apa yang kita sedang harapkan di tahun 2021 harus terjangkau. Apa yang akan mau kita lakukan untuk mencapai kepada tujuan itu. Nah, selanjutnya kita lihat adalah kata E ataupun attainable, realistis, tidak susah dicapai, tidak terlalu mudah dicapai. Kalau kita membuat satu rencana, kita harus membuat satu rencana itu tidak susah untuk dicapai, tapi tidak juga terlalu mudah. Supaya apa? Supaya ada satu keinginan dan gairah untuk melakukan yang terbaik, saudara. Karena kan eman-eman kalau kita merencanakan sesuatu yang istilahnya itu terlalu gampang. Misalnya kita memiliki satu usaha, kita harus punya cara yang berbeda. Supaya usaha, proyek kita bisa tampil dan bersaing dengan usaha-usaha yang lain. Tetapi jangan terlalu sulit.
tetapi juga jangan terlalu gampang untuk dilihat dan mudah. Supaya apa? Supaya ada sesuatu yang spesial. Karena itu akan membuat kita melakukan sesuatu rencana yang wow. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan adalah ataupun relevan. Harus sesuai dengan tujuan jangka panjang. Kita harus merencanakan dalam 1 tahun ini jangan sampai berbenturan dengan tren yang ada, saudara kasih. Jadi baik dalam perusahaan-perusahaan juga kita harus mengikuti sekarang dunia era digital. Harus bisa mengikuti bagaimana cara-cara untuk melakukan pekerjaan dengan baik secara online, secara digital. Supaya apa? Supaya nanti waktu generasi yang akan datang ataupun tahun ke depan tidak ada ataupun suatu hal yang kesulitan untuk memasukkan planning selanjutnya, saudara. Jadi harus ada hal yang relevan. Dan yang kata terakhir adalah T ataupun timely. Timely ataupun dikatakan harus memiliki batas waktu. Timely ini sangat penting dalam perencanaan, saudara. Karena jikalau tidak, maka sering sekali banyak pemborosan. Kenapa? Karena kita tidak ada eksekusi. Cukup misalnya ini planning untuk tahun 2021. Lalu dimolor lagi mungkin tahun 2022. Dimolor 2023. Akhirnya apa? Apa yang kita direncanakan di awal itu menjadi tidak jelas. Tidak menemukan tujuan yang sesungguhnya. Jadi harus ada timeline-nya. Kalau kita membuat training itu harus dibatasi. Kalau kita membuat satu promosi harus ada satu pelatihan harus ada waktunya. Tidak bisa terlalu banyak mengulur waktu. Kalau tidak nanti kita akan ketinggalan, terlalu banyak memboroskan waktu. Orang bijak berkata, waktu itu sangat berharga. Waktu itu adalah uang, kata mereka. Tetapi kalau kita nah Tuhan, waktu itu adalah anugerah. Amin. Haleluya. Oleh karena itu kalau kita membuat planning, jangan suka mengulur waktu. Harus punya timely. Harus punya ketepatan waktu. Misalnya bagi muda-mudi, kalau punya planning mau menikah, harus punya planning. Bla bla bla, time. Kalau misalnya ada kendala, harus di planning sedemikian rupa. Harus ada satu rencana yang bisa terjangkau. Dan percaya atau tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena setiap rencana itu selalu berjalan dengan proses dan pergumulan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat satu contoh tokoh di dalam perjanjian lama. Bagaimana dia membuat perencanaan, saudara kasih. Kita lihat Yunus dalam membuat rencananya. Kalau kita lihat di dalam Yunus, mewakili dalam ayat Yunus, di dalam Yunus pasal 1 ayat 12 sampai 13 demikian. Sahut kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Saya buat di sini saudara bahwa rencana Yunus adalah Tuhan menyuruh pergi ke Niniwe tetapi dia pergi ke Tarsis. Seperti saya katakan tadi di atas bahwa di saat kita merencanakan dalam hidup ini kita harus menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita lalu menghidupinya. Bagaimana dengan Yunus? Yunus bisa saya katakan bahwa dalam perencanaan ini dia kehilangan integritas. Karena dia tidak menemukan rencana Tuhan dalam rencana dia, saudara kasih. Akhirnya saya memerlukan beberapa poin saudara. Kalau Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan mau baca karena ayatnya cukup agak panjang. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 15 itu ada beberapa poin
yang menunjukkan bahwa poin itu bahwa dalam rencana Yunus dia kehilangan integritas. Yang pertama adalah keluar dari rancangan Tuhan. Yang kedua ada badai, Tuhan izinkan. Yang ketiga Yunus tahu keluar dari rencana Tuhan. Orang lain berusaha menolong Yunus untuk rencananya ke Tarsis. Resiko keluar dari rencana Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita baca sekilas saudara, seperti saya katakan tadi di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 15, di mana Tuhan sebenarnya langsung memberikan rencana kepada Yunus. Artinya sebenarnya dia tidak perlu lagi mencari rencana itu karena Tuhan sendiri yang memberikan rancangan itu ke dalam hidupnya. Tetapi dia tidak ada feedback, tidak ada respon yang positif, tidak ada respon yang baik dalam cara dia untuk melihat rencana Tuhan dalam rencana dia. Akhirnya apa yang terjadi waktu dia diutus, disuruh ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki integritas. Karena tadi kita pelajari bahwa integritas itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, yang kita pikirkan, lalu itu akan kita lakukan. Sehingga apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan, badai yang terjadi kepada Yunus itu bukan badai biasa. Itu adalah badai karena Yunus telah keluar dari rancangan Tuhan. Makanya kita lihat badai itu sepertinya ingin mematikan. Tapi kita lihat waktu orang-orang yang bersama dengan dia yang menuju ke Tarsis mencoba untuk menyelamatkan Yunus, untuk membawa dia dengan perahunya ke darat. Kenapa Tuhan tidak izinkan? Tapi justru malah Tuhan membuat badai lebih besar. Kenapa? Karena memang Tuhan inginkan Yunus bukan ke Tarsis. Dia inginkan ke Niniwe. Karena kalau dia nanti pergi ke tepi, dia nanti nunggu perahu lagi, pasti dia akan pergi ke Tarsis. Tuhan punya cara. Mungkin orang berkata, wah nanti Yunus mati. Tidak. Walaupun kelihatan caranya Tuhan berbahaya kepada Yunus, tetapi yang jelas Yunus tidak mati. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sering sekali waktu kita membuat satu perencanaan, lalu kita mulai mengalami kendala-kendala dalam rencana itu, kita tidak menyadari saudara. Waktu kita membuat rencana itu, kita tidak sedang berusaha menemukan rancangan Tuhan dalam rencana itu dan menghidupinya. Tetapi kita terlalu fokus kepada apa yang kita inginkan. Terlalu fokus apa yang kita mau. Terlalu fokus apa yang kita mau lakukan. Bukan mengevaluasi diri terhadap apa yang rencana Tuhan dalam rencana kita. Kita tidak berusaha bagaimana menemukan rencana Tuhan dalam rencana itu. Demikian seperti Yunus. Tuhan tahu karena Yunus ini adalah sangat keras. Tidak orang yang mudah saudara. Bisa dikatakan keras kepala. Kenapa? Karena memang dia berani bahwa pesan itu langsung dari Tuhan. Tetapi dia berani keluar dari rancangan Tuhan. Makanya solusinya dia tidak mengizinkan orang di sekitarnya untuk menolong dia. Tapi caranya Tuhan. Tahu caranya Tuhan bagaimana? Kalau orang melihat secara logika sangat tragis. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan dia harus dimakan ikan dan dia harus mengalami pergumulan 3 hari lamanya di dalam perut ikan. Saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi satu persoalan bahkan seperti mematikan saudara. Tetapi kalau kita mulai belajar menemukan rancangan Tuhan dalam rencana kita, saya percaya dan yakin. Seperti Yunus, orang berpikir bahwa Yunus pasti mati kalau dilempar dia ke laut. Pasti mati. Tetapi saya katakan Tuhan punya rencana membuat Yunus bertobat. Bukan membuat Yunus mati. Katakan amin. Kenapa? Waktu Tuhan mengizinkan dia dimakan ikan, Yunus mulai merenungkan.
Lalu dikatakan, kalau Bapak Ibu baca saudara kasih, dia berdoa di pasal-pasal selanjutnya. Dia berdoa di dalam perut ikan. Saudara, itu pengalaman pahit. Siapa sini yang pernah mengalami hidup di dalam perut ikan? Saudara, jangan. Karena itu sesuatu yang sangat pahit dan sangat-sangat tragis. Saudara. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan. Karena saat itu Yunus dalam perencanaannya dia kehilangan integritasnya. Akhirnya Tuhan mengasihi Yunus. Tuhan mengizinkan badai besar dalam hidupnya supaya dia berubah dan bertobat. Walau mungkin orang melihat Yunus akan mati, tetapi Tuhan tidak berencanakan itu. Tuhan merencanakan supaya Yunus bertobat. Amin. Supaya Yunus bertobat. Tidak ada secara logika dimakan ikan bisa dimuntahkan lalu hidup. Kalau bukan karena Tuhan punya rencana. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi seakan-akan kita mengalami satu bahaya. Oleh karena dunia sedang digoncang pandemi yang menurut orang-orang yang tidak beriman sangat mematikan. Tetapi saya katakan, kalau Tuhan mengizinkan kita harus menghadapinya. Temukan rancangan Tuhan di masalah itu. Temukan rancangan Tuhan dan hidupi rencana Tuhan di dalam masalah itu. Maka kita akan menemukan kemuliaan seperti Yunus. Kita akan keluar bukan mati. Kita akan keluar dengan rencana Tuhan. Dan kita akan mengalami satu kehidupan dari mujizat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat memang tidak mudah membuat satu perencanaan. Ada banyak resiko. Bahkan kita sendiri aja harus menjalankan rencana itu di dalam menemukan rencana Tuhan ada resiko. Resikonya ada saudara. Kenapa? Karena memang kita harus membayar harga. Karena kita harus mengikuti panggilan Tuhan. Keinginan kita dengan keinginan Tuhan sangat berbeda. Rencana kita dengan rencana Tuhan sangat berbeda. Kita cenderung kepada apa yang kita inginkan kita lakukan yang menyenangkan. Tetapi Tuhan dia menginginkan kita supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Yunus. Tuhan memanggil Yunus, merencanakan Yunus pergi ke Niniwe bukan semata-mata wisata saudara. Atau mau refreshing supaya mengenal kota Niniwe yang penuh dengan kejahatan. Dengan penuh dengan dunia gemerlap saudara. Tetapi Tuhan punya tujuan. Makanya Yunus melihat ini salah satu beban yang berat. Satu resiko. Tetapi kita lihat saudara. Di saat keluar dari rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia mengasihi Yunus. Kita lihat selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dikatakan demikian saudara kasih. Yesaya 55 ayat 8 demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Walaupun Yunus berusaha dan orang lain mencoba menolong Yunus supaya dia tetap mau pergi ke Tarsis, tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, kita harus belajar menemukan rancangan Tuhan di dalam setiap rencana kita dan menghidupinya saudara. Ada 3 hal yang kita lihat, 3 rencana Allah terhadap Yunus. Sebagian tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe bukan ke Tarsis. Yang kedua, Tuhan punya cara sendiri menolong Yunus. Yang ketiga, Tuhan harus Yunus harus masuk ke perut ikan melewat bahaya. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2:19 dikatakan karena Tuhan tahu. Siapa Yunus Tuhan tahu saudara. Jadi siapa kita Tuhan tahu.
Orang yang sedang memang benar-benar keras hati, orang yang sedang benar-benar keras kepala, orang yang sedang benar-benar ingin menolak rancangan Tuhan, Tuhan tahu. Dan Tuhan punya cara untuk menolong kita. Demikian kepada Yunus. Karena Yunus dari awal dia sudah menunjukkan penolakan kepada Tuhan. Dia tahu caranya. Makanya saya katakan kepada saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mau mengalami hal yang pahit dan tragis untuk mengubah hidup kita seperti Yunus, sebaiknya kita di hari awal menemukan rancangan Tuhan dalam rencana kita. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu harus mengalami hidup pergumulan yang berat seperti Yunus harus masuk ke perut ikan selama 3 hari. Supaya dia merenungkan bahwa Tuhan, bahwa rancangan Tuhanlah yang benar, bahwa rencana Tuhanlah yang tepat, bahwa rencana Tuhanlah yang hebat. Apakah harus demikian, saudara? Harusnya kita mulai peka dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu akan membuat kita memiliki integritas. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dalam proses perjalanan waktu yang dialami oleh Yunus, Tuhan mengasihi dia. Tuhan mengasihi dia. Ada kalanya waktu perjalanan kita, saudara kasih dalam Tuhan, kita punya rencana. Karena kita tidak menemukan rancangan Tuhan dalam rencana kita. Lalu kita banyak melakukan kegagalan-kegagalan. Dan setiap rencana kita tidak terlaksana. Maka saya katakan, datanglah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberikan pencerahan. Dan diberikan kepada kita di tahun 2021 ini benar-benar bahwa apa yang sedang kita rencanakan, baik untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk bisnis usaha kita, bahkan untuk apapun yang sedang kita rencanakan, bahkan untuk kesehatan juga, kita harus bawa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menghidupi segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir saudara kasih dalam Tuhan, Yunus menemukan rancangan Tuhan dan memiliki integritas. Haleluya. Tetapi dengan catatan, setelah dia mengalami proses yang Tuhan lakukan dengan caranya untuk membuat Yunus mengerti bahwa rancangan Tuhanlah yang benar, bahwa rancangan Tuhanlah yang tepat. Dia mengalami pergumulan selama di perut ikan. Dia menyadari bahwa kekuasaan Tuhan tidak bisa disangkal, bahwa rencana Tuhan tidak bisa dihindari, rancangan Tuhan tidak bisa ditolak, saudara. Tetapi harus ditemukan dalam rencana kita, lalu dihidupi. Kita lihat ada 3 hal. Kalau Bapak Ibu mau membaca di dalam Yunus pasal 1 ayat 10. Kita lihat setelah dia selesai bergumul dan dia keluar dimuntahkan ikan. Dia bertobat. Dia bangkit. Dia bangun. Dia pergi seperti yang diperintahkan Tuhan. Tidak seperti yang dia rencanakan. Tetapi seperti yang ditujukan Tuhan, dia pergi ke Niniwe, saudara. Dan yang selanjutnya kita lihat apa yang terjadi. Setelah dia melakukan dengan integritasnya rencana dia dan menemukan rancangan Tuhan dan menghidupinya, apa yang terjadi, saudara? Waktu dia sampai di Niniwe, orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan memberikan sikap pertobatan. Mereka berpuasa, mereka berkabung, dan mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Amin. Haleluya. Sebenarnya ini Tuhan sedang rancang bagi gereja Tuhan. Terlebih akan kita mulai di tahun 2021. Lewat rencana kita yang kita temukan rancangan Tuhan dan menghidupinya, maka kita memiliki integritas karena Tuhan yang menuntun kita. Sehingga lewat hidup kita yang penuh dengan integritas, maka orang-orang yang di sekitar kita akan mengalami pertobatan. Amin. Akan menemukan Yesus dalam hidup kita. Akan menemukan keselamatan dalam hidup kita.
Yang selama ini kita hanya planning bagaimana goal setting kita dengan hanya profit, keuntungan. Sekarang bertobat. Mulai rancang dan temukan rencana Allah dalam rencana kita dan menghidupinya. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya sekedar melakukan apa yang kita rencanakan, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Sehingga kita akan berdampak bagi banyak orang. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Yunus berubah. Yunus bertobat. Karena waktu dalam proses orang berpikir dia mati. Waktu dia dilemparkan ke laut, bahkan dimakan ikan. Tetapi Tuhan punya cara. Tujuannya masalah itu bukan untuk membunuh Yunus. Tetapi untuk mengangkat Yunus, mengubah Yunus supaya Yunus bertobat, supaya dia menyadari bahwa rancangan Tuhan adalah rencana yang terbaik, yang tidak bisa dihindari. Yang selama ini dia berpikir keuntungan, apa yang dia inginkan, apa yang dia senangkan, itu aja yang mungkin selama ini dia pikirkan. Makanya dia tidak mau mengambil resiko, mau melayani, mau melakukan hal benar kepada Niniwe. No, tetapi dia saat Tuhan punya cara, dia tahu bahwa sebenarnya apa yang Tuhan rencanakan itu adalah sangat dahsyat dan luar biasa. Kota Niniwe diselamatkan, saudara. Di mana pada awalnya Tuhan merencanakan bahwa kota Niniwe karena mereka begitu jahat dan tingkah lakunya dan pemberontakannya kepada Tuhan, Tuhan sudah berencana bahwa kota Niniwe harus dibinasakan. Tetapi dengan satu orang yang mau menerima rencana Tuhan dan menemukan rancangan Tuhan dalam rencananya, dan dia mau melakukan itu dengan satu orang namanya Yunus, satu kota diselamatkan. Amin. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Kita harus mulai berubah. Mungkin selama kita terlalu larut dalam pergumulan, tapi lihat, temukan rencana Tuhan dalam pergumulan itu. Temukan rencana Tuhan dalam rencana-rencana kita. Supaya apa? Supaya kita keluar seperti Yunus. Dia walaupun satu orang, kalau Tuhan ada dalam rencana dia dan Tuhan ditemukan dalam rencananya, maka dia akan memenangkan satu kota. Amin. Mungkin keluarga kita selama ini masih bergumul, saudara. Ada banyak keluarga kita yang belum mengenal Kristus. Jadilah seperti Yunus. Mulai temukan rancangan Tuhan dalam rencanamu dan menghidupinya. Supaya keluarga kita, perusahaan kita, semua orang-orang sekitar kita menemukan Kristus dan mendapatkan keselamatan. Haleluya. Betapa bahagianya saudara kasih dalam Tuhan. Orang-orang Niniwe di saat Yunus membawa kabar keselamatan dan mereka diampuni oleh Tuhan karena kabar keselamatan dan mereka menerima berkat sukacita. Luar biasa. Ini berkat yang paling dahsyat, dampak dari integritas dalam hidup Yunus setelah dia menemukan rancangan Tuhan dalam rencananya dia, saudara. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, ada satu penginjil yang luar biasa. Joyce Meyer berkata, God not only sees where you are, He sees where you can be. Tuhan tidak hanya melihat di mana kamu berada, posisimu sekarang, Ia melihat apa yang akan terjadi dalam hidupmu Anda di kemudian hari. Dia mencoba bahwa setiap orang yang sekarang ini tidak boleh terlena dengan posisi sekarang. Baik itu dalam kesedihan, baik itu dalam kejayaan, baik itu dalam pergumulan. Tapi sebenarnya melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam integritas, maka Tuhan sedang melihat kita apa yang akan kita lakukan di hari depan. Amin. Jadi kalau saat ini kita sedang merangka, lakukanlah, temukan rencana Tuhan dalam rencanamu. Maka Tuhan sedang menyediakan apa yang terbaik yang akan mendapatkan di kemudian hari. Amin. Ini adalah satu kesempatan supaya gereja Tuhan mengalami satu perubahan yang dalam masa pandemi ini mulai ada banyak ketakutan, orang sudah mulai banyak pesimis. Dalam firman Tuhan berkata kita harus memiliki integritas. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa ini, tetapi di saat kita berani hidup
dalam integritas Allah yang Tuhan izinkan, menemukan rancangan Allah dalam rencana kita dan menghidupinya, kita akan menjadi orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa. Seperti Yunus menyelamatkan satu kota. Mungkin kita harus belajar, saudara. Mungkin doa kita bisa menyelamatkan kota kita. Mungkin doa kita, tingkah laku, perbuatan kita bisa menyelamatkan orang-orang sekitar kita. Inilah yang akan menjadi berkat dalam hidup kita. Semua apa yang kita rencanakan di tahun 2021, buatlah planning awal tahun yang berintegritas. Tidak hanya sekedar rencana, tidak hanya sekedar perencanaan, tetapi harus menemukan Tuhan dalam rencana itu sehingga memunculkan integritas dalam hidup kita. Untuk keluarga, pelayanan, pekerjaan, bisnis, kesehatan, rekreasi apapun yang kita akan rencanakan, tanya Tuhan dan bawalah kepada Tuhan dan temukan apa yang Tuhan rencanakan dalam rencana kita dan menghidupinya. Amin. Haleluya. Saya percaya di saat itu terjadi, saudara kasih. Pasti dikatakan di dalam Amsal pasal 16 tadi katakan bahwa apa yang kita rencanakan dan kita lakukan kepada Tuhan, maka itu akan terlaksana. Temukan di dalam rencana kita, rancangan Tuhan dan menghidupinya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, mari kita mulai melihat bagaimana visi gereja kita, bagaimana rencana-rencana gereja kita menjadi jemaat yang berintegritas. Saya undang para pelayan untuk maju, saudara kasih, supaya kita hanya tidak sekedar menjadi jemaat biasa. Kita tidak hanya menjadi sebagai orang percaya yang biasa-biasa saja, tetapi kita seperti Yunus yang diubahkan. Dari awalnya dia punya rencana, tetapi dia tidak menemukan integritas. Dan dia berubah dan bertobat. Karena dia menemukan dalam rencananya ada rancangan Tuhan dan menghidupinya. Dia berubah. Walaupun proses yang dihadapi begitu berat. Bahkan seakan dia harus kehilangan nyawanya. Tetapi karena caranya Tuhan menolong dia. Lalu dia melihat kemuliaan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Mari. Kadang-kadang kita harus membuat setiap rencana kita dengan baik. Ide-ide yang terbaik. Tetapi jangan lupa temukan rencana Allah dalam rencana itu. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang dalam cara kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Tenang di dalam cara-Mu. Haleluya. Amin. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya
kuasamu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu Tuhan, dan ku tenang di dalam caramu. Tuhan selalu punya jalan, rencanamu yang terbaik, rencanamu yang terbaik. Segala papa-papa Yesus, cara yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat rencanamu Tuhan. Caramu yang terbaik dalam hidup kami. Rencanamu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa siap rencana kami. Kami bawa setiap rencana kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di tahun 2021 ini Tuhan, kami mendapatkan pesan khusus dari Tuhan, supaya kami memiliki rencana, tetapi kami juga harus menemukan rancangan Tuhan dalam rencana kami, sehingga kami memiliki integritas Tuhan, dan itu akan menghidupi rencana-rencana itu dan terlaksana karena Tuhan berbuat yang luar biasa. Di tahun 2020 Tuhan, mungkin banyak di antara kami yang sedang Tuhan jauh dari rencana Tuhan, seperti Yunus. Pada awalnya dia jauh dari rencana Tuhan, seperti Yunus yang mencoba rencananya yang paling terbaik. Tetapi di tahun 2021 kami dipulihkan, kami diubahkan Tuhan, kami bertobat, sehingga kami seperti Yunus. Setelah dia menemukan rancangan Tuhan dalam rencananya, lalu dia menjadi berkat bagi Niniwe dan menyelamatkan kota Niniwe dan menolong orang-orang di Niniwe menerima keselamatan dan bebas dari kebinasaan. Pakailah kami Tuhan menjadi umat yang dipulihkan, menjadi jemaat yang diubahkan, sehingga lewat rencana-rencana kami di tahun 2021 ini akan mengubah setiap orang-orang sekitar kami. Mereka diberkati, mereka dipulihkan, dan mereka menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat hidup kami, karena Tuhan ada di dalam rencana kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bawa seluruh jemaat-Mu di Mahanaim Community Church Tuhan. Mereka biarlah Tuhan tuntun untuk menemukan rancangan Tuhan dalam rencana-rencana mereka. Amin. Memasuki tahun 2021. Sehingga setiap rencana yang mereka lakukan, karena mereka serahkan kepada Tuhan, karena mereka relakan kepada Tuhan dan menemukan rancangan Tuhan dalam rencana mereka, maka rencana mereka terlaksana. Nama Tuhan dimuliakan.
dan orang-orang diselamatkan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Kami percaya firman-Mu Tuhan akan menghidupi